Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar, amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Apa yang akan dilakukan Binar kala suaminya mengatakan masih mencintai perempuan lain? Menangis? Tentu saja tidak. Binar justru merancang sebuah strategi untuk menghadapi masalah rumah tangganya. Seperti apa strategi Binar? Berhasilkah dia? Yuk, cari tahu kehidupan Binar dengan cara menyimak video ini sampai selesai. Mbak, pengantinnya nggak berhenti nangis. Binar berdecak kesal mendengar berita yang disampaikan Nia, staf yang bertugas mendampingi calon pengantin perempuan yang sedang di make up. Mengangkat sedikit rok hitamnya, dia berjalan keluar ballroom sambil meremas handi talki. Tujuannya hanya satu, lantai 10 hotel bintang 5 tempat berlangsungnya acara pernikahan saat ini. Menunggu lift dengan tidak sabar, kakinya sampai bergerak-gerak saking paniknya. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi guna mencegah kekacauan. Mbak, gimana ini? Kita udah ajak bicara, tapi pengantinnya masih aja nangis. Mendekatkan handi talki pada bibirnya, Binar menarik napas sebelum bicara. Ini gue mau naik. Memangnya nggak ada keluarga atau temannya? Nggak ada. Mbak masak lupa pengantin ini, kan pendiam banget. Masuk dalam lift, Binar kembali membuka ingatannya tentang calon pengantin yang menggunakan jasa wedding planner di tempatnya bekerja. Dari awal dia memang merasa ada yang aneh. Tidak tampak raut antusias di wajah keduanya. Justru yang terlihat lebih semangat adalah ibu-ibu calon pengantin. Bukan hanya itu, ketika mereka membuat grup chatting untuk memudahkan komunikasi isinya hanya keluarga karena itulah tidak ada bridesmaid dan groomsmen dalam acara ini. Konsep pun semuanya usul para ibu, sedangkan yang akan menikah hanya mengiyakan tanpa protes. Dia bisa bernapas lega saat lift berhenti. Berjalan setengah berlari fokusnya tertuju pada kamar yang berada di ujung. Mengetuk pintu, senyum kecut terbit di bibirnya ketika melihat wajah murung Nia. Sebenarnya apapun keputusan pengantin mereka harus menghargainya, tapi jika sampai ada pembatalan tim pun juga was-was. Mengingat beberapa kali perdebatan alot terjadi karena masalah uang. Ya, biasanya pihak keluarga ada yang tidak terima uang mereka hangus begitu saja sedangkan acara pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Apa yang terjadi? Bisiknya seraya berjalan menuju dalam. Nggak tahu. Tadi kan wajahnya udah mendung pas keluarganya ngumpul. Begitu kamar cuma ada kita-kita. Langsung nangis. Mbak Kia sampai bingung. Gimana make upnya? Gania mengangguk. Paham, wajar saja Kia stres. Waktu akad sudah mepet. Tapi pengantinnya tidak bisa diajak kerja sama. Seandainya nanti jika hasil kurang memuaskan, mual lagi yang kena damprat. Ah, kerja memang berat. Binar jadi berpikir jadi pengangguran saja. Untuk jajan bisa minta ayah dan kakak-kakaknya. Dia meringis ketika melihat Kia kini menatapnya putus asa sambil mengedikkan dagu. Kode agar dia bicara dengan calon pengantin berkebaya putih tersebut. Berdeham untuk menguatkan diri. Dia berjalan menuju meja rias menyebabkan orang-orang yang di sana berjalan mundur. Menyingkir, Mbak baik-baik saja. Tanya Binar yang duduk di kursi yang tadi ditempati Kia. Dia menghela napas ketika mendapat tanggapan sebuah gelengan dan air mata yang mengalir deras. Kamu akrab sama-sama keluarga Mas Rudi. Binar meletakkan gelas yang baru saja isinya dia habiskan. Lalu menatap ayahnya penuh tanya. Mas Rudi siapa? Yang beberapa waktu lalu pernikahan anaknya kamu yang nanganin. Binar mengerutkan kening sembari menusukkan garpu pada buah mangga yang disiapkan sang ibu sebelum perempuan yang telah melahirkannya itu pergi ke rumah Bara, abangnya. Beberapa bulan ini banyak pernikahan yang memakai jasa wedding planner di tempatnya bekerja, hingga dia kesulitan menemukan siapa yang dimaksud sang ayah. Apalagi sejak 2 bulan lalu dia sukses menangani pernikahan salah satu artis termana, menjadikan banyak orang ingin dia yang merencanakan momen sakral untuk setiap pasangan tersebut. Aku nggak ingat. Yah, ujarnya setelah menggali ingatan. Tapi tidak berhasil menemukan apa-apa. Rudi Adinata. Tahu, mendengar itu membuat memori Binar terjatuh pada keluarga Kayak, di mana pengantin perempuannya sempat menyebabkan dia dan yang lain dilanda kepanikan. Oh,
Keluarga itu, nggak akrab sih. Cuma sama Tante Emi saja yang cukup dekat karena sering meeting bersama. Perempuan itu satu-satunya keluarga Adinata yang bersikap ramah. Bukannya yang lain tidak ramah. Hanya saja mereka terlalu pendiam hingga menyebabkan suasana menjadi canggung ketika geladi bersih dulu. Mas Rudi ngajak makan malam bersama. Ngapain? Udah ayah tolak. Binar menelengkan kepala. Menatap heran sang ayah yang mendadak tampak kesal. Perasaan yang membuka percakapan terlebih dahulu pria kesayangannya ini. Aneh, dia jadi penasaran apa kira-kira di masa lalu apakah hubungan ayahnya dengan Rudi Adinata tidak begitu baik. Tidak mungkin. Jika seperti itu kenapa pas ketemu kemarin mereka kelihatan akrab. Lelah menduga-duga. Dia membuang pikiran itu dari otaknya. Toh, ayahnya juga tampak malas melanjutkan pembicaraan. Lebih baik sekarang menghabiskan makanan agar bisa segera jalan-jalan. Sang ayah sudah menjanjikan jika hari ini mereka akan quality time berdua dan dia bisa minta apapun. Apalagi ibunya tidak ikut. Dia bisa membayangkan bisa membeli sepatu yang selama ini dia incar. Dimarahi ibu, pikirkan saja nanti. Memasuki mall tepat pukul 4 sore. Binar melingkarkan tangan di lengan sang ayah. Tanpa sengaja dia mendapati beberapa orang menatapnya penuh penasaran. Hal yang jelas dia ketahui penyebabnya. Inilah kalau punya ayah dengan wajah yang masih tampak segar dan badan terlihat bugar. Menyebabkan orang-orang punya pikiran buruk. Dari mana dia tahu? Mata mereka, yang memandangnya dari ujung kaki sampai kepala kemudian meliriknya sinis. Apa karena sekarang banyak orang yang mengumbar privasi, bahkan yang termasuk aib sehingga membuat orang langsung berpikir negatif jika melihat sesuatu yang tampak aneh. Tahu nggak? Yah, tiap kali aku jalan sama ayah, berasa kayak jalan sama sugar daddy. Ya, mau gimana lagi ayah tampan sih? Mulai narsisnya, gerutu Binar. Gadis itu bahkan tidak sungkan menepuk lengan sang ayah. Ayah rutin olahraga biar badan bugar kayak gini. Itu demi kamu. Loh, Dek. Binar merasa semua ini hanya mimpi. Tapi jika demikian kenapa tangannya sakit saat dicubit? Kenapa dia bisa merasakan dinginnya angin malam yang masuk lewat jendela? Menarik napas panjang. Dia lantas berdiri dan berjalan menuju pintu untuk menemui orang-orang yang telah menunggunya. Rasanya baru kemarin dia berujar pada sahabatnya ingin menikah di usia 28 tahun. Tapi lihatlah sekarang laki-laki yang digadang-gadang akan menjadi suaminya sudah duduk bersama keluarganya di ruang tamu. Belum ada yang menyadari kehadirannya. Sampai kemudian matanya beradu dengan mata cinta pertamanya menyebabkan kejadian paling menakutkan dalam hidupnya kembali berputar di otak. Binar menangis kencang. Di tengah kekalutan yang hebat dia keluar mobil dan berteriak meminta tolong seperti orang kesetanan. Hingga kemudian dia merasakan tubuhnya dipeluk, di tengah banyaknya kerumunan orang di sekitarnya. Lalu sebuah bisikan menenangkan berhasil membuat dirinya sadar. "Tante," ujarnya lirih penuh ketakutan. "Semua akan baik-baik saja." Binar tidak menjawab atau mengaminkan kalimat itu sebab fokusnya tertuju pada ayahnya yang sedang dipapa Aidan dan laki-laki entah siapa. Untuk duduk di kursi belakang. Lantas begitu Aidan menutup pintu dia bergegas membuka pintu sebelah agar bisa menemani sang ayah. Sampai melupakan fakta jika belum berterima kasih pada Emi yang baru saja menenangkannya. "Ayah baik-baik saja," ucap Gibran terbata. Hal yang justru menyebabkan Binar semakin ketakutan hingga tidak berani untuk sekedar menyentuh ayahnya. Sampai kemudian tangan keriput itu bergerak perlahan menyentuh pipinya yang sukses membuat tangisnya kembali meledak. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, saat akhirnya mobil yang dikendarai Aidan berhenti di depan UGD. Lalu semuanya berjalan dengan cepat. Binar melihat ayahnya diletakkan dalam berangkar kemudian masuk ke dalam. Gadis itu sama sekali tidak bersuara. Dia hanya menunduk menatap lantai. Pun tidak bereaksi apa-apa kala punggungnya diusap oleh Emi yang sama sekali tidak dia ketahui kehadirannya. Binar menoleh dengan cepat sebagai refleks atas suara yang sangat familiar di telinganya. Binar kembali menangis lalu berdiri menyambut sang kakak. "Ayah, Kak, aku takut," ujarnya ketika sudah berada di dekapan Barga. Membalas pelukan sang kakak lebih erat. Dia bisa merasakan basah di kerudungnya. Bukan hanya itu, dari sudut matanya dia juga bisa melihat sang ibu sedang menangis di pelukan Bara yang juga mengeluarkan air mata tanpa suara. Ini benar-benar hari yang menakutkan untuk keluarganya.
Jantung koroner penyakit yang dinyatakan berada dalam tubuh Gibran setelah menjalankan serangkaian pemeriksaan. Berita yang menyebabkan seluruh keluarga terhenyak. Tidak menyangka sang kepala rumah tangga ternyata mempunyai penyakit berat seperti itu. Setelahnya semua seolah berjalan lambat ketika mereka bergantian menunggu Gibran hingga dinyatakan pulih dan siap melakukan operasi pemasangan ring. Ayah udah bisa jalan sendiri, Dek. Berlaga tidak mendengar protes sang ayah. Binar tetap menuntun laki-laki kesayangannya berjalan-jalan di taman rumah sakit. Hari ini dia berjaga sendirian, setelah ibunya berhasil dibujuk untuk pulang agar bisa beristirahat. Sedangkan kedua kakaknya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Binar tersenyum kaku, masih tidak percaya jika dirinya sampai terjebak dalam situasi seperti ini. Meskipun dari dulu teman-temannya sering berkata kasihan pada laki-laki yang akan menjadi suaminya karena harus kuat mental untuk menghadapi dua bodyguard, dia menganggap itu sebagai guyonan. Tidak mungkin dua saudara laki-lakinya bertindak berlebihan. Nyatanya pikiran itu salah karena ini dia duduk kaku di antara tiga pria yang masih melakukan aksi saling tatap. Seolah sedang menilai lawan masing-masing. Jadi ngomong enggak sih? Tanya Binar kesal. Ini sudah setengah jam berlalu. Tapi yang mereka lakukan hanya makan dan minum tanpa bicara. Buang-buang waktu saja. Ini bermula dari kenyataan yang diungkap Rudi Adinata, membuat kakaknya mencak-mencak tidak karuan. Setelahnya laki-laki itu menelepon abang mereka untuk meminta pendapat. Ayahnya menyerahkan semua ini pada Bara dan Barga karena cinta pertamanya itu untuk pertama kalinya terlihat bingung membuat keputusan. Entah mengapa, kamu bisa menjadikan Binar satu-satunya sampai akhir. Wow, Binar terperangah dengan pemilihan kata sang abang. Belum lagi nadanya diucapkan dengan datar tanpa ada emosi apapun yang tergambar. Keadaan keluarga saya memang membuat banyak orang ragu, tapi saya akan berusaha mengubah persepsi itu. Saya akan berusaha menghilangkan kekhawatiran keluarga abang. Daripada pertemuan keluarga, Binar merasa ini seperti meeting pekerjaan. Bagaimana tidak? Cara Aidan menjawab seolah pria itu tengah melakukan presentasi. Namun, tidak urung rasa haru menyeruak mengetahui bagaimana tingginya rasa peduli saudaranya. Saya bukan anti dengan perbuatan ayah kamu karena itu memang diperbolehkan. Hanya saja kami merasa tidak sanggup jika Binar sampai mengalami hal seperti itu. Bolehkah Binar menangis sekarang juga? Walaupun dia biasa dilindungi sejak kecil. Tapi tetap saja hatinya menghangat ketika sang abang terang-terangan menunjukkan kasih sayang seperti sekarang. Intinya kalau lo sampai nyakitin Binar, lo bakal abis di tangan gue. Sepertinya Barga juga tidak tahan dengan pembicaraan yang kaku tersebut. Belum lagi dia masih kesal dengan semua rahasia yang disimpan sahabatnya selama ini. Dari mulai asal-usul hingga kehidupan keluarga. Alih-alih takut, Aidan justru tersenyum dan mengangguk penuh keyakinan. Dari awal dia tahu, ketika memutuskan menerima perjodohan ini maka detik itu juga harus bersiap menghadapi penjaga Binar yang tidak akan segan menghancurkannya jika sampai gadis itu terluka. Saya tahu, gue pegang kata-kata lo. Barga merangkul sang adik, lalu memitingnya. Membuat Binar mendelik kesal seraya mencubit pinggang sang kakak. Sakit, kurang ajar lo. Udah diperhatiin juga, geram Barga sambil mengusap pinggangnya yang terasa panas. Binar sungguh tidak main-main dalam melakukan kekerasan. Kalau pas nikah lo masih aja kayak gini, bisa masuk tindakan KDRT. Saya tidak keberatan. Toh, Binar melakukan itu karena gemas bukan marah. Hening, satu kata menggambarkan suasana meja tersebut. Binar dan dua laki-laki yang duduk mengapitnya melongo menatap Aidan yang duduk sendirian di depan ketiganya. Si sulung yang pertama kali memberi tanggapan atas kalimat yang terdengar absurd itu dengan mendengkus kencang. Sedangkan Barga menatap remeh sahabatnya. Sekarang lo bisa bilang kayak gitu. Coba nanti pas nikah, pasti kesel tubuh lo biru semua. Seandainya mesin waktu benar ada, Binar bersedia membayar berapapun untuk membelinya. Sayang, hal itu tidak akan pernah terwujud. Maka berbekal didikan dua laki-laki dalam hidupnya tentang ketenangan ketika terjebak dalam suatu masalah, dia tersenyum tipis pada semua orang yang menatapnya. Iya, semua karena karyawan butik pun tampak ikut penasaran akibat suara keras pemuda berkaos hitam kala menjelaskan kenapa bisa mengenal dirinya. Berdiri, dia berjalan sambil menatap lurus Alvin yang berdiri di samping Amy. Hai, Vin,
Apa kabar? Sapanya ramah. Buruk, gue lagi patah hati. Jadi bener kamu pernah nolak Alvin? Tanya Emi tanpa menutupi raut penasaran yang terlihat jelas di wajahnya. Iya, Tante. Kenapa? Saya nggak suka berondong. Binar meringis ketika melihat calon mertuanya tertawa. Tawa keras yang menyebabkan sudut mata berair. Bukan hanya itu, Emi juga memukuli Alvin yang tengah menekuk muka. Dia kira suasana akan berubah canggung akibat jawaban jujurnya. Tapi tanggapan calon mertuanya benar-benar di luar dugaan. Lantas dia mengulung bibir ketika mendengar suara tawa ditahan dari arah belakang. Tante ada di pihak kamu. Apalagi kalau berondongnya kayak Alvin yang belum berpenghasilan. Mau kasih makan apa? Binar mengangguk penuh semangat. Makan cinta nggak kenyang. Iya, kan, Tan. Bener banget. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa serba mahal. Emi tertawa. Tampak jelas kebahagiaan karena bersama Binar seperti menemukan seorang teman. Loh, Alvin, masih hidup loh. Anaya yang baru saja dari toilet menatap terkejut pada sosok yang familiar di matanya. Naya juga kenal Alvin. Dia teman adik saya, Tan. Emi bertepuk tangan. Wah, kebetulan yang indah. Alvin ini anak tante dan juga tante baru tahu kalau anak ini pernah ditolak Binar. Mengabaikan raut kesal sang anak, Emi kembali bertanya, adik kamu teman kuliahnya Alvin? Bukan, teman ngejar cinta Binar. Kali ini tawa lebih keras terlepas dari bibir Emi. Belum lagi Anaya ikut tertawa menyebabkan suasana semakin ramai. Sementara itu Binar yang rahasianya terbongkar hanya mampu menghela napas panjang. Apalagi setelah dipaksa calon mertuanya. Anaya jadi semakin bersemangat menceritakan apa yang terjadi. Tentang bagaimana dia yang sering ke rumah Naya menjadikannya kenal dengan Nakula, adik perempuan itu. Lalu entah bagaimana dia yang rasa-rasanya bersikap biasa saja mampu membuat Nakula jatuh cinta. Bukan hanya pemuda itu tapi juga Alvin yang memang sering ke rumah Naya juga. Udah gitu mereka hampir adu jotos, padahal si Binarnya santai aja. Astaga, kok bisa ngomongin orang langsung di depannya? Alvin menggaruk kepala, tidak habis pikir. Lalu melangkah menuju sofa panjang tempat keluarganya berkumpul. Sementara itu Binar langsung menghentikan pembicaraan dengan mengatakan pada Emi jika acara fitting belum selesai. Kemudian menarik Anaya menjauh hingga tatapannya tidak sengaja bertemu dengan Aidan. Laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit menunduk sambil tersenyum tipis padanya. Lalu pergi begitu saja karena kini giliran laki-laki itu. Setelah Emi puas barulah satu persatu orang keluar dari butik untuk ke mobil masing-masing. Nggak pulang bareng kita. Konsep pernikahan outdoor yang selama ini diinginkan Binar akhirnya tercapai. Bertema putih. Taman di sebuah hotel berbintang tampak cantik dengan tatanan bunga mawar putih yang mengeliling setiap sudut. Pelaminan dan jalan yang akan dilalui pengantin. Belum lagi tenda besar berhiaskan lampu kristal memberikan kesan mewah dalam acara tersebut. Dengan tangan yang melingkari lengan Aidan dia berjalan pelan menuju pelaminan. Melambaikan tangan pada saudaranya yang duduk di sepanjang area taman dia tertawa ketika sepupunya masih saja tampak tidak percaya jika kini status istri telah resmi disandangnya. Semakin mendekati kursi tempatnya menjadi ratu sehari. Pandangannya jatuh pada meja yang berisikan kakak-kakaknya. Tidak ada lagi mata merah dan berkaca-kaca. Padahal masih jelas teringat bagaimana kedua pria dewasa itu menahan tangis tadi sore. Siap keluar, Binar menatap kedua kakak iparnya yang memakai kebaya berwarna abu-abu muda. Meski tersenyum lebar dia bisa melihat jelas jejak air mata di pipi para perempuan itu. Lantas yang mengherankan, kenapa dia tidak menangis? Meskipun tadi perasaan grogi melanda sampai-sampai dia harus menahan napas kala Aidan akan mengucapkan ijab. Tapi tetap saja tidak ada air matanya yang mengalir. Apakah ini tandanya tidak ada rasa haru dalam hatinya? Pemikiran yang sepenuhnya salah karena begitu mendapati ibu dan kedua saudara laki-lakinya berada di barisan depan dengan raut sedih dan juga gembira, menyebabkan air matanya mengenang begitu saja. Tidak cukup sampai di situ. Saat dia akhirnya duduk di samping sang suami justru matanya fokus pada pria parubaya yang tersenyum padanya dengan air mata tampak jelas turun membasahi pipi. Sontak hal itu menyebabkan dia menangis. Mikir apa? Melirik laki-laki di sampingnya. Binar lalu menggeleng pelan. Pendeknya jarak antara akad dan resepsi membuat dia dan Aidan tidak banyak melakukan interaksi.
Mereka hanya mengobrol sebentar tadi membahas acara resepsi di sela berganti baju. Terus kenapa tadi melamun? Capek. Jawab Binar tidak sepenuhnya berbohong sebab rasa kantuk mulai menyerang mengingat semalam dia hanya tidur sebentar. Rumahnya begitu ramai. Sampai-sampai untuk memejamkan mata saja dia kesulitan. Sabar. Ya, tinggal sebentar. Binar mundur sedikit. Sebagai refleks karena tangan Aidan tiba-tiba menyentuhnya. Dia belum terbiasa. Sampai sekarang saja rasanya aneh ketika mereka bersentuhan walau sekedar pegangan tangan. Maaf, maaf. Binar menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ditambah pria di sampingnya tampak salah tingkah semakin membuatnya bingung harus bersikap bagaimana. Tidak apa-apa. Sepertinya kita masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Binar mengangguk. Duh, pengantin baru tersenyum di atas hati gue yang berdarah-darah. Suara keras itu sontak membuat Binar berdecap sambil menatap kesal laki-laki tinggi yang tengah mengantri bersama yang lain. Tidak cukupkan Zidan bersikap berlebihan sejak tadi. Apaan sih lo? Mas? Nggak jelas. Zidan menatap pasangan suami istri yang berdiri di samping Aidan. Om, anaknya boleh dicubit nggak? Udah bikin saya patah hati. Nih. Seruan itu sontak menyebabkan suasana riuh. Tapi mengingat orang-orang di sana yang berisi keluarga inti saja tahu jika Zidan adalah sahabat Barga maka mereka menganggap itu sebagai candaan semata. Lo sakit. Binar yang menelungkupkan kepala di atas tangan yang berada di atas meja menoleh. Walaupun tidak mengubah posisi sama sekali. Bibir yang tidak terpoles apapun itu tampak pucat dan mata besar itu juga kelihatan sayu. Perempuan itu merasa tadi pagi tubuhnya baik-baik saja. Tapi setelah selesai makan siang dia sadar ada sesuatu yang salah. Kepalanya terasa berat begitu juga perutnya seperti diaduk hingga menyebabkan beberapa kali dia harus menahan mual. Meringis kecil. Dia kembali menyembunyikan kepala saat sakit kembali menyerang melihat ruangan yang tampak sangat terang. Ingin pulang. Tapi tugasnya belum selesai. Ada beberapa vendor yang perlu dihubungi sebelum meeting dengan calon pengantin beberapa hari lagi. Mendadak dia ingin Aidan ada di sini. Mengusap kepalanya seperti yang selalu pria lakukan ketika mereka akan menjemput alam mimpi. 1 bulan menjalani pernikahan. Dia benar-benar dihujani sikap manis pria itu. Dimulai dari kejutan Aidan yang mengajaknya bulan madu ke Sumba. Menerima apapun yang dia hidangkan sampai membebaskannya untuk bekerja. Sejauh ini semuanya begitu lancar. Tidak ada pertengkaran berarti seperti yang dikatakan orang jika bulan-bulan awal adalah masa perkenalan yang seringkali menimbulkan percekcokan. Dia dan Aidan termasuk bisa menyesuaikan diri dengan baik tanpa ada aksi saling menuntut. Soal keluarga pria itu, dia belum banyak berinteraksi lagi mengingat papi Aidan dan para istrinya terbang ke Singapura untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal yang membuatnya menutup bibir serapat mungkin agar tidak melontarkan pertanyaan. Kenapa harus bawa 2 istri sekaligus? Menegakkan tubuh saat merasa kondisinya sudah lebih baik. Binar menatap Anaya yang tengah memperhatikannya dengan seksama. Kenapa sih? Tanyanya risih karena sahabatnya itu memperhatikannya dari atas sampai bawah. Kita biasanya barengan. Kan kalau datang bulan. Binar mengangguk. Malas. Banyak antrian pekerjaan yang perlu dia pikirkan jadi dia tidak mau menambahi beban kerja otaknya dengan memusingkan pertanyaan Anaya yang jelas sekali jawabannya. Gue udah dari 3 hari lalu. Dan lo belum, kan? Belum. Jemari Binar bergerak di atas keyboard. Untuk mengirimkan email pada vendor yang diinginkan klien. Apa mungkin, lo hamil? Binar menatap bingung layar laptopnya. Oke. Dia dan Aidan memang bisa dibilang aktif melakukan hal itu. Tapi masak 1 bulan langsung jadi. Loh, kan pas nikah abis selesai palang merah. Jadi kemungkinan hamil lebih besar. Jawaban itu membuat Binar berdecap. Sadar jika baru saja menyuarakan isi kepalanya hingga sang sahabat bisa berasumsi demikian. Perasaannya campur aduk. Tapi yang lebih mendominasi adalah ketakutan. Bagaimana tidak? Baru saja dia menikah tanpa rencana. Jika memang yang dikatakan Anaya benar, apa yang harus dilakukannya? Menjadi istri saja belum sepenuhnya siap. Lalu bagaimana jika ditambah menjadi calon ibu? Gue belum siap deh kalau beneran hamil. Ucapnya setengah merengek. Bahkan dia sampai menggoyangkan lengan sang sahabat saking paniknya. Ada apa ini? Nabila yang baru datang setelah pergi ke beberapa catering menemani calon pengantin mencicipi makanan.
menatap aneh pada rekan kerjanya. Teman-teman, itulah akhir dari sebuah cerita rumah tangga dan cerita ini tamat sampai di sini. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.